Nah, ini pada pasal-pasal tersebut rekan-rekan semua bisa mengecek dan membaca lebih lengkap tentang objek PPN. Seperti itu. Nah, di 4A juga dijelaskan tentang barang apa saja yang dia tidak dikenakan PPN. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Misalnya apa itu, Bu? Beras, gula, hal-hal yang terkait sembako. Nah, itu dia dikecualikan oleh menjadi tidak dikenakan objek PPN, tidak menjadi objek PPN, itu ya. Lalu yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Nah, ini kenapa dia tidak dikenakan PPN? Karena untuk hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya mereka itu sudah dikenakan pajak daerah. Nah, pajak daerahnya apa, Ibu? Pajak daerahnya adalah pajak restoran, yang mana dia sama-sama 10%. Nah, asumsinya kalau sudah dikenakan pajak restoran dan dikenakan lagi PPN, subjek pajaknya mungkin kemungkinan besar akan keberatan karena dia merasa 2 kali dipungut. Jadi PPN ini kan pajak provinsi, lalu pajak restoran itu adalah pajak daerah. Jadi 2 kali dong, PPN pajak provinsinya 10%, restonya juga 10%. Jadi mungkin itu ya alasannya, jadi PPN-nya mengalah untuk pajak daerah. Jadi sudah dikenakan pajak resto, jadi PPN-nya tidak dipungut gitu. Lalu uang, emas, surat berharga. Nah, ini produk-produk investasi yang akan dikenakan PPN lagi. Orang tidak suka menabung nanti jadinya ya. Mau nabung aja dipungut pajak. Akhirnya ya udah mending tak belanjakan gitu. Jadi itu tadi barang-barang non PPN. Lalu selanjutnya, nah ini penyerahan BKP. Penyerahan BKP itu apa? Penyerahan atas hak barang kena pajak. Bisa jadi karena suatu perjanjian atau sewa guna usaha, sewa beli, terus melalui perantara, seperti itu. Jadi penyerahan-penyerahan itu adalah yang terkait dengan suatu proses perjanjian atau sewa menyewa atau lelang, seperti itu. Itu sudah termasuk pengertian dari BKP, penyerahan BKP, penyerahan barang kena pajak. Oke, selanjutnya, pada dasarnya semua barang dan jasa itu dikenakan pajak. Bahkan setelah kita lahir aja sudah dikenakan pajak loh. Iya tak, Bu? Masih bayi? Iya, akta kalian itu kan dikenakan bea materai. Jadi ibu bapak kalian itu kan menandatangani akta itu kan dengan bea materai. Nah, bea materai itu termasuk juga produk dari pajak. Bea materai itu sebenarnya pajak ya. Jadi secara tidak langsung sehari-hari kita juga mengkonsumsi PPN. Kalau misalnya sudah punya penghasilan juga akan ke PPH, di rumah juga dikenakan PBB, lalu punya motor, punya mobil juga PKB, pajak kendaraan bermotor. Jadi segala sesuatu yang sedang kita lakukan secara tidak langsung itu semuanya berhubungan dengan pajak. Nanti punya rumah yang mewah sedikit kena PPNBM, terus apa lagi, makan di luar bosan masak jadinya kena pajak restoran, seperti itu. Jadi kehidupan kita itu identik bersinggungan terus menerus dengan perpajakan yang ditentukan oleh undang-undang ini, bukan barang kena pajak. Nah, setelah kita mempelajari jasa kena pajak dan barang kena pajak, kita akan menuju ke yang non. Masa, Bu, semuanya dikenakan pajak? Nah, sebenarnya kita bisa menghindari dengan cara apa? Membeli barang-barang yang bukan barang kena pajak. Kalau nggak mau kena PBB, ya jangan punya rumah. Kalau nggak mau kena